yang naik turun perbukitan semacam itu. Di sana itu masih kekuasaan Buto Ijo. Dan masa peralihan ini biasanya banyak setan, banyak ini gentayangan yang pada keluar setelah maghrib. Dunia sebelah emang sedang aktif-aktifnya. Nah, apalagi di area sekitar situ, khususnya perkebunan, aku melihat di situ ada kecelakaan maut terjadi di kawasan Ciater, Jawa Barat. Atau tepatnya di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Bis pariwisata Trans Putra Fajar mengalami remblong, kemudian nyelonong dan terguling. Dan 11 orang meninggal. Banyak yang menganggap ini bukan semata kecelakaan, melainkan ada unsur mistik yang sangat kental. Apalagi di wilayah itu dianggap angker, karena sering terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Lalu, bagaimana teropong Eyang Rati dan Caca Caroline? Benarkah ada penunggu gaib bernama Buto Ijo di sepanjang jalan tersebut? Lalu, apa yang harus dilakukan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Peristiwa maut yang dialami bus Trans Putra Fajar membuat pilu yang melihat. Apalagi bus membawa rombongan pelajar yang sedang penuh kegembiraan merayakan kelulusan bersama. Tapi suasana gembira berubah duka karena 11 orang meninggal dunia. Dalam kesedihan yang mendalam, para korban diantar sahabat dan para orang tua ke peristirahatan terakhir. Tapi memang kawasan di sekitar Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, konon angker. Polisi juga mengakui bahwa wilayah tersebut masuk area yang rawan kecelakaan. Pak, putar Pak, Pakus, tolong Pakus. Tolong Pakus. Taruh tempat adem aja. Gandengan. Mar, bawa Mar, tempat adem lah. Situ ya.
nggak mau apa-apa. Bang bilang ngomong pengen jalan-jalan. Mau jalan-jalan katanya. Dibilang sama tetangga bilang, kok panas sih pengen buka baju. Saya terakhir itu dia dari mana? Segitu udah bosan di sini katanya. Ya, saya dapat kabar sekitar jam 4 katanya kakak saya mengalami tabrakan. Ya katanya saat mungkin anak-anak sekolah ini. Betul. Ini adalah black spot ya, artinya sering terjadi kecelakaan di sini. Kecelakaan yang dialami rombongan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Lingga Kencana Depok itu dalam pandangan Eyang Rati bukan peristiwa biasa. Sebab ada pengaruh hal-hal di luar logika. Apalagi kawasan itu juga dikenal sangat angker sehingga sering terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Selama ini memang tidak terlalu tersorot oleh karena korbannya tidak banyak. Berbeda dengan kecelakaan yang dialami bis Trans Putra Fajar dengan korban mencapai 11 orang. Dari sisi mistiknya, bukan itu sayang. Di sana itu memang terjadi banyak sekali kecelakaan. Dan itu pasti memakan korban. Tetapi kalau korbannya biasanya orang mengendarai motor, nggak viral banget karena kalau sepeda motor, atau naik mobil pribadi nggak memakan korban sangat amat banyak. Ini loh, yang sudah nggak punya nyawa itu 11. Wow, sungguh mengerikan ya. Sebagai praktisi supranatural yang sering lewat kawasan tersebut menuju Ciater, Eyang Rati paham bahwa ada titik-titik mistik yang tidak sembarangan dilewati. Butuh kesopanan yang lebih dengan memberi pertanda bahwa orang yang akan lewat sudah permisi. Harus permisi dulu, jangan gagah-gagahan. Karena dunia mistik kita itu masih kental banget ya. Mbak deh tanyain orang-orang sana ya. Ini sangat luar biasa banget. Jadi kita itu harus apapun alam kita berbeda, percaya nggak percaya, kita harus berlaku sopan santun ya. Jangan gegabah. Lalu benarkah jalanan tempat kejadian kecelakaan bus Trans Putra Fajar sangat angker? Mungkinkah memang dijaga oleh siluman buto ijo? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari telisik mata batin Eyang Rati, jalanan di sekitar Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang tidak boleh buat main-main. Selain oleh polisi disebut kawasan black spot, dalam pandangan batin ada penjaga gaib yang tidak bisa dianggap sembarangan. Ada sosok sangat berkuasa karena di alam gaib termasuk memiliki kekuatan besar. Eyang Rati menyebutnya Buto Ijo. Kawasan tersebut disebut sebagai wilayah kekuasaannya. Sehingga jika terjadi sesuatu, tidak lepas dari campur tangan siluman Buto Ijo ini. Tidak ada penunggunya. Jangankan di jalannya ya, yang naik turun perbukitan semacam itu. Di sana itu masih kekuasaan Buto Ijo. Ya, di Ciater itu masih kekuasaan Buto Ijo. Jalanan yang rawan kecelakaan di sekitar, tepatnya di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, secara tak kasat mata membutuhkan tumbal. Nyaris setiap tahun selalu minta korban
sehingga kecelakaan-kecelakaan maut terjadi. Siluman buto ijo yang menjadi penguasa jalanan di sekitar itu minta tumbal tanpa boleh ditawar. Akibatnya, berbagai peristiwa mengerikan terjadi. Puncaknya, yang menimpa bis yang membawa pelajar dari kota Depok pada 11 Mei 2024 kemarin. Memang di sana itu dijaga buto ijo yang setiap tahun minta korban. Memang buto ijo tuh setiap tahun dia selalu memakan korban, dan ini yang terbanyak. Tapi di sisi sebelah mana sesungguhnya buto ijo itu menjadi penunggu dan penguasa gaib? Sepanjang jalan itu sang penguasa ya. Jadi kita tuh wajib sayang dimanapun tempat berada. Rumahmu pun itu ada, kalau kita istilah orang Bali, ada penjaga karang, ada yang nunggu. Ada sosok buto ijo yang sering mengendalikan logika, sehingga kecelakaan-kecelakaan maut menimpa para pengendara. Nyaris setiap tahun juga selalu ada korban jiwa yang jatuh di kawasan tersebut. Lalu benarkah peristiwa tragis itu terjadi di saat para makhluk halus sedang bermunculan di waktu petang hari? Peristiwa maut yang menimpa bus pariwisata dari kota Depok, jalanan di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, memang tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan semata. Ada pengaruh dunia gaib karena kejadiannya sekitar pukul 18.54 waktu Indonesia Barat, yang dikenal sebagai waktu munculnya para lelembut. Sebagai praktisi spiritual, Eyang Rati yang mewanti-wanti untuk hati-hati jika petang sudah datang. Sebab biasanya di masa peralihan antara siang dan malam itu banyak makhluk halus yang muncul bergentayangan. Itu yang sering membuat umat manusia mengalami peristiwa-peristiwa maut. Gini sayangnya, itu masa peralihan ya. Setelah maghrib itu umpama sekarang hari Senin kalau maghrib itu sudah masuk malam Selasa ya. Dan masa peralihan ini biasanya banyak setan, banyak ini gentayangan yang pada keluar setelah maghrib. Seperti yang Rati, menurut Caca Caroline, sore hari di sekitar waktu maghrib adalah saat-saat gawat. Sebab di alam sebelah yang dihuni makhluk-makhluk tak terlihat sedang sangat aktif. Banyak kegiatan yang bagi umat manusia sangat berbahaya karena bertepatan dengan waktu maut di alam gaib. Peristiwa yang terjadi di Subang, Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 itu ada kaitannya dengan kejadian di pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Terlebih, tidak jauh dari lokasi ada perkampungan gaib yang tidak boleh dianggap sembarangan. Banyak sebagian orang yang mengatakan maghrib itu adalah jam-jamnya astral bergentayangan. Sebenarnya dari jam 4 sore itu harinya sebenarnya udah ganti sih kalau hitungan itu ya. Nah kalau jam 6 itu dimana dunia sebelah emang sedang aktif-aktifnya. Nah apalagi di area sekitar situ, khususnya perkebunan, aku melihat di situ ada portal dan jarak beberapa kilometer di situ itu memang ada perkampungan gaib. Tapi begitulah,
Meski berada di sekitar waktu yang gawat karena dunia gaib sedang aktif, tapi Caca Caroline sesungguhnya tidak melihat sesuatu yang ganjil pada kecelakaan bis Trans Putra Fajar. Tapi benarkah karena ada campur tangan kekuatan gaib di sekitar wilayah itu? Menurut dari penglihatan aku, kecelakaan tersebut pure dari manusianya sendiri, bukan dari goib atau jalannya angker, tidak. Karena apa? Bis itu sempat melaju cukup kencang, terus tiba-tiba aku lihat ada mobil dari sebelah kanan motong, dan itu juga cukup ngebut. Jadi saat hal itu terjadi, si supir tersebut kaget dan langsung banting setir. Ditambah di momen yang sama memang kondisinya angin di daerah situ memang sedang kencang-kencangnya, dan angin tersebut tuh lawan arah sama mereka. Seperti itu. Jadi pas banting setir ya tidak ada keseimbangan, ditambah angin kencang kan, jadinya ya udah terjadilah musibah naas tersebut. Kecelakaan di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang menyisakan duka mendalam. Sebab 11 orang menjadi korban tergulingnya bus wisata Trans Putra Fajar. Meski Caca Caroline menganggap tidak ada hubungannya dengan hal gaib, tapi Eyang Ratih yakin ada pengaruh yang tak terlihat. Apalagi kawasan tempat kejadian maut itu dikuasai oleh sosok bernama Buto Ijo. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.